Pikirkan itu. Tanya papa kita, tanya mama kita, Mama, saya termasuk golongan orang ganteng atau enggak sih? Ganteng, siapa bilang kamu enggak ganteng? Kok teman saya bisa ganteng, saya bilang kayak monyet. Persetan enggak ketemu kita kayak monyet. Amin. Amin. Pikirkan itu, coba perhatikan ini kata-kata Paulus ini dalam Filipi pasal 4 ayat 10 bagian A. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Itu yang membuat Paulus sukacita, bukan pemberiannya. Bukan pemberiannya, tapi Paulus diperhatikan oleh jemaat Filipi. Saudara perhatikan ayat yang ke-17 itu. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Pemberiannya lah bagi Paulus tidak begitu berarti, bukan itu. Kalau kita ya, saya seringkali kalau orang melihat, saya nggak suka kalau orang mengatakan memberi kepada saya lalu berkata, Pak, tolong jangan dilihat isinya ya Pak ya. Tapi yang dilihat adalah hati kami yang mengasihi. Kalau saya jangan cuma hatinya tapi isinya itu yang perlu. Karena itu yang akan saya persembahkan kepada istri saya sebagai persembahan yang menyenangkan hati istri. Tapi Paulus tidak ya. Jadi motivasi di balik pemberian itu, Paulus menyebut orang-orang yang seperti ini, yang memperhatikan ini dalam salah satu ayat 7 sebagai orang-orang yang ada di dalam hatinya. Jadi Paulus menyimpan orang-orang yang ada di hatinya itu orang-orang yang peduli, orang-orang yang cinta, orang-orang yang mengasihi, bukan orang-orang yang memusuhi. Ada banyak orang yang mengharapkan Paulus di penjara. Bahkan kalau sudah perhatikan dalam kisah para rasul, ada mereka banyak yang berteriak-teriak, orang seperti ini gak layak hidup di bumi. Masa bodoh dengan mereka. Mereka menyebut Paulus gak layak hidup di bumi, layaknya di penjara, dihukum mati. Masa bodoh dengan orang-orang seperti ini. Paulus menyimpan di dalam hatinya orang-orang yang peduli, orang-orang yang cinta, orang-orang yang mengasihi. Dalam pasal 4 ayat 1, yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku. Jadi orang-orang yang memperhatikan Paulus, jemaat Filipi dalam hal ini, dalam konteks Filipi ini adalah orang-orang yang dikasihi, yang dirindukan sukacitaku, mahkotaku. Perhatikan ini. Daripada saya memikirkan orang yang bilang saya monyet, kan lebih baik saya memikirkan istri saya yang mengasihi saya, yang masak untuk saya. Saya mau pergi ke kampus saja, nanti Papa pulang jam berapa? Jam sekian. Setelah itu kemana? Kesini, bawain nasi saya, masak dia, bawa nasi. Saya lebih baik saya pikirkan istri saya daripada memikirkan yang lain yang nggak peduli sama saya. Lebih baik saya memikirkan anak-anak saya yang selalu telepon, Pak sudah di mana, Pak kok nggak pulang-pulang, cepat pulang Pak. Yang senyumnya merindukan kami, yang kata-katanya merindukan saya, daripada yang memikirkan yang katanya saya kucing gaul atau ya. Jadi kalau mau happy mulai hari ini, delete orang-orang yang menjengkelkan terus. Amin. Ya, saya dulu jengkel sekali dengan teman saya yang waktu kecil saya mau mandi di sungai, sudah jauh-jauh saya pergi, di tengah jalan saya diancam. Masih kecil, dia keteki saya. Saya ingat sampai sekarang. Saya takut karena kalau begini-begini itu kecium bau. Dan itu nggak dikasih ke saya. Saya lari, nggak jadi mandi. Gara-gara itu, namanya sampai hari saya Rukani namanya sampai. Saya masih ingat orang itu, tapi tidak benci lagi. Saya sekarang tersenyum ketika melihat kisah itu. Kok bisa ya saya bikin? Ya, itu yang pertama. Mereka adalah pendoa. Jadi orang lain kita
seharusnya mereka menjadi aset kita. Orang-orang yang peduli kepada kita adalah aset-aset kita. Karena mereka adalah pendorong bagi kita. Mereka yang membawa kita kepada Tuhan, yang memohon berkat Tuhan untuk kita. Mereka adalah pendukung kita. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi kita. Karena itu saudara, pikirkan mereka. Pikirkan senyum mereka. Pikirkan perkataan mereka. Saya kalau mau kerja, istri saya, anak saya, Pak, hati-hati. Jangan sore-sore. Jangan capek-capek. Nah, itu kata-kata mereka. Itu yang saya pikirkan. Ngapain membuang-buang energi memikirkan orang yang gak mengasihi kita? Jangan buang-buang energi dengan orang-orang yang tidak mengasihi kita. Amin. Sulit melakukan itu. Tidak kan? Karena itu kita punya potensi besar untuk happy mulai hari ini. Amin. Amin atau aman? Amin. Rahasia yang kedua adalah bersyukurlah dalam segala keadaan. Saya bergetar begini ya, saya berjuang dari dulu gak sungguh-sungguh. Dan ini ganggu saya dalam khotbah. Konsentrasi saya terganggu, tapi apa boleh buat? Saya harus bersyukur dalam segala keadaan. Jadi saya bersyukur meskipun saya bergetar. Bukan saya takut, bukan saya minder dengan saudara. Maksud dengan saudara mahasiswa saya yang minder gitu. Ya enggak. Cuman memang kondisi saya seperti ini. Sudah lama saya bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Karena kekurangan, sebab aku kok hilang? Ada yang hilang di sini. Kok tiba-tiba muncul langsung karena kekurangan? Ada yang kurang, ya. Ayat yang ke-11 ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, bisa ditampilkan lagi. Kalau saya pakai PowerPoint, mau tidak mau saya harus terikat dengan PowerPoint. Ya, karena ini yang Tuhan singkatkan di hati saya. Kalau saya ngomong lain, nanti saya berdosa di mata Tuhan. Ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya mengumpulkan ini dalam terjemahan bahasa Indonesia saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Merasa puas dengan apa yang ada. Saudara, yang membuat kita happy atau tidak happy sesungguhnya bukan apa yang kita miliki, tapi sikap hati kita terhadap apa yang kita miliki. Orang yang makan enak pisahkan itu belum tentu hatinya happy. Bisa jadi saudara yang kelaparan karena jam 2 belum makan, begitu disuguhkan ternyata hanya kerupuk sama sambal, tapi lahapnya ampun-ampun. Ya, saya bergetar ini biasanya gula turun. Kalau kondisi gula turun parah getarannya. Suatu saat saya nyetir gemetar sekali, saya nggak tahan. Saya langsung masuk warung di situ, saya pesan nasi. Adanya apa? Ada yang lalapan, Pak. Seperti itu masa lalapan, ayamnya besar ya. Lalu seteru itu pisang goreng di situ ada langsung sikat lima masukkan semua besar-besar lima ya, karena kondisinya lapar sekali. Padahal kalau kondisi biasa mungkin tidak begitu sudah. Ya, tapi karena lapar sekali semua sikat. Apa yang ada? Sikat semua. Ya, sikat semua. Jadi belajar bagaimana sikap hati kita itu yang penting, bukan apa yang kita miliki. Bersyukur sangat mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Pertanyaannya, mengapa tidak mudah? Karena kita memandangnya dari sisi kita. Kita baru bisa bersyukur kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Saudara, hidup ini berdinamika, kadang tertawa, kadang menangis.
Menangis itu biasa, tertawa itu normal. Saudara jangan pergi ke dokter gara-gara menangis. Diketawain dokter nanti. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Dan itu terjadi dalam hidup setiap orang normal. Justru kalau nangis terus itu nggak normal. Tapi tertawa terus juga nggak normal. Kita bisa dipukuli orang gara-gara ketawa terus. Ya, misalnya ada orang berduka cita, lalu kita ketawa, tenang ya, turut berduka cita ya, turut berduka cita ya. Saya turut sedih ya. Siapa yang meninggal? Anakku ya. Nggak apa-apa. Dipukuli orang. Ada orang meninggal ketawa terus gara-gara nggak bisa menang. Sebaliknya, Pak Tio melakukan ini. Saya turut bersuka cita gitu loh. Selamat ulang tahun sambil nangis. Itu sebagai bersyukur kalau kita berduka cita, tapi di sisi lain satu saat kita harus bersuka cita. Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu tahu mana yang terbaik di waktu yang tepat. Kapan harus tertawa, kapan harus menangis, kapan kantong kita harus tebal, kapan kantong kita harus kempes. Tuhan tahu. Kadang-kadang Tuhan buat tebal, kadang-kadang Tuhan buat kempes. Tuhan tahu. Karena kalau tebal terus, kita nanti lupa bergantung kepada Tuhan. Kita lupa bahwa ternyata kita ini orang yang lemah, yang harus bergantung kepada Tuhan. Bahkan Paulus lebih senang kalau susah. Apa enggak normal Paulus? Aku lebih suka dalam kesusahan. Apa Paulus enggak normal? Normal. Kenapa Paulus lebih suka dalam kesusahan? Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Justru dalam kelemahanlah iman kita itu di posisi yang tertinggi seringkali. Justru ketika sedang menghadapi kesulitan, kita menyadari keterbatasan kita menyadari kelemahan kita menyadari kebergantungan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita minta berdoa supaya Tuhan buat kita senang terus, Tuhan sudah menetapkan. Pengkhotbah mengatakan itu ya, segala sesuatu ada masanya. Jadi ada waktunya kita nangis, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita punya berkat, ada waktunya tidak punya berkat, ada waktunya untuk segala sesuatu. Ada waktunya hidup, ada waktunya mati. Kita akan hidup sekarang, satu saat kita akan mati. Percaya, satu saat kita akan mati. Ya, kalau kita nggak percaya, berdosa. Kalau percaya, satu saat saudara akan mati. Satu saat orang yang mengasihi kita akan menutup mata kita. Ya, jadi kita harus berpikir, Allah itu sempurna. Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia mengizinkan sesuatu terjadi atas kita pada waktu dan tujuan yang tepat. Saya bisa seperti ini. Saya dulu dengan Pak Yohanes, saya ceritakan ini bukan kepahitan, bukan sakit hati. Pak Yohanes dulu pernah menyakiti saya.